semakin dikit duit kita tadi makin wise untuk mengurangi dan menghindari kesalahan. Pastiin kalau mau trading, buka satu rekening bank yang baru. Jadi yang utama lu nggak usah liatin, depositlah sesuai ukuran. Kalau hilang nggak bikin lu rusak. Sebenarnya financial trading itu adalah survival game. Jadi kalau kalian bisa cuman baru 6 bulan, setahun coba terus dari depo, margin call, itu menurut gue hal biasa. Sebelum mulai aku mau ngingetin teman-teman terlebih dahulu bahwa memulai perjalanan trading itu pastinya penuh tantangan. Pastikan kalian latihan dulu. Latihannya seperti apa? Menggunakan akun demo. Di MFX kalian bisa buka akun demo dan mendapatkan 4 opsi dana virtual yang bisa kalian pilih sendiri. Pastikan kalian download aplikasi MFX menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Guys, selamat datang di podcast MFX bersama saya Albert dan hari ini ditemani oleh tamu yang sangat spesial sama Kohen. Halo Kohen. Halo, thank you buat udah ngundang buat. Thank you banget. Apa kabar Kohen? Baik? Baik. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Kohen ini juga merupakan salah satu influencer di sosial media, di Instagram, punya YouTube juga, dan sering banget berbagi soal perjalanan tradingnya, kasih edukasi juga soal trading, baik itu di forex, di crypto juga kadang-kadang ada sharing juga. Nah mungkin buat teman-teman yang di rumah yang belum kenal nih sama Kohen, mungkin Kohen bisa ngenalin diri dulu dan gimana sih awalnya perjalanannya bisa terjun ke market forex? Oke, jadi teman-teman kenalin nama gue sebenarnya Hendriawan. Ya. FX ya, jadi FX itu nama baptis. Jadi orang bilang Hendriawan Forex nih kan? Iya, kirain FX itu forex tadinya. Nama itu nama baptis itu Francisco Saverius. Nah kebetulan baptisnya deket sini lah ya, dekat kantor MFX. Nah terus gue panggil nama Kohen. Jadi sebenarnya Kohen ini karena kan gue punya toko di Glodok ya. Jadi gue nggak mungkin ini kan jadi koko gitu. Jadi karena pakai dulu celana pendek terus tukang besi lah ya. Karena toko Glodok ya. Jadi dipanggil Kohen. Jadi kalau orangnya kenapa Kohen ya itu. Karena orangnya kok ini barangnya berapa ya kan. Makanya muncul kayak gitu. Dan gue sebenarnya majority mulai trading itu 2017 jadinya. 2017 artinya udah sekitar 8 tahun nih ya. Ya 2017 itu gue bikin komunitas dulu namanya Cuan Time. Nah itu dapat fokusnya di saham sebenarnya. Awalnya justru di saham sebelum forex. 2000 saham, terus COVID nih 2020 gue transisi. Nah karena saat itu saham kan trading hal terus tuh. Betul. Ya hal dia bingung dong. Kadang gue cuma mau tahu itu tentang cuma spot trading. Dimana cuma buy only. Nah gue mulailah ikut ke kelasnya Pak Gema. Nah gue alumni SETI juga di Pak Gema batch ke-26. Dan mulailah situ gue mengenal dunia forex segala macam dan gold. Nah tapi gue mulai tekunin itu di tahun 2021. Nah 2021 sampai 2023 itu gue banyakan bukan trading sendiri tapi gue pakai perform atau didapat dana. Abis itu ya 2024 sampai sekarang kita transisi lagi nih dari komunitas gue dari Cuan Time karena kan nggak bagus ya. Jadi gue ganti lagi dengan Only Sinyal gitu. Jadi sampai sekarang 2025 dengan brand yang baru sampai sekarang lah intinya. Oke. Gitu. Dan artinya kan dimulainya tuh dari saham gitu ya. Dan yang menarik adalah yang selalu aku tanyakan adalah kalau kita di Indonesia sendiri kan sebenarnya literasi finansialnya nggak gitu oke. Yes. Dan orang bahkan di 2017 pun yang terjun ke saham tuh belum gitu banyak. Justru boomingnya kan waktu sempat COVID kemarin sempat booming lagi saham gitu kan. Betul. Dari Kohen sendiri sebenarnya awal yang akhirnya punya interest masuk ke market finansial pertama saham itu apa sih motivasi dan dorongannya? Gini sebenarnya gue itu ini sih nggak dibuatri ya karena gue liat orang itu banyak kaya dari saham kan. Ya, yang terkenal pasti dari saham. Ya, kayak Warren Buffett segala macam kan terus kayak Paulo Keng Hong segala macam. Gila nih orang terkenal pada saham. Pas gue coba bukannya kaya jadi miskin aja. Pertama anjur dulu tuh ya. Larat. Nah itu jadi pengalaman hidup gue kebetulan ya saat itu gue miskinnya itu karena pakai uang istri sih. Pakai uang istri. Iya, jadi gue nikah 2019 nah 2018 2019 tuh gue pakai uang istri gue tuh. Jadi ya puji Tuhan menikah gitu. Jadi ya jadi ya dari situ belajar ternyata saham itu nggak seindah yang orang kira gitu. Terus banyak sampai sekarang pun ya gue masih mendalami ya karena bukan bidang gue, cuman setelah dalam hidup gue itu gue tahu nih ternyata saham itu nggak semudah orang beli ini naik tinggal tidur dapat dividen nggak kayak gitu sebenarnya. Ternyata masih banyak value dan ada kayak jurus-jurus gitu loh yang kita harus ketahuin lagi sih. Menurut gue gitu sih. Ya perlu dikuasai dulu. Tapi kan jadinya unik nih. Tadi dibilang nyoba saham, ternyata susah, sulit. Tapi akhirnya terjun ke forex. Nah, which is itu yang orang-orang pasti ngerasa saham itu versi lebih mudahnya. Biasa kalau trading tuh jadi versi lebih sulitnya. Nah, kenapa gue terjun ke dunia forex? Simple sih gini. Forex itu gue baru tau kan waktu itu pas awal gue coba. Oh ternyata dan sizingnya beda. Kalau dulu kan kita satu lot saham itu 1 lembar dong. Ya. Kita cuma modal misalkan 3 juta bisa beli saham biasanya 1 lot. Nah pas di forex gue coba sama 5 juta gue pasang 1 lot, gue kira sama dong. Ternyata langsung margin call gitu. Langsung margin call abis ludes ya. Abis itu dalam 30 itu kalau salah pas NF itu gue salah. Oh gue buy ternyata tiba-tiba spike down terus abis. Gue bilang anjir
ternyata susah banget ya. Pakai uang istri juga tuh waktu itu. Gak sih, itu kebetulan kebetulan udah uang nikah sih. Uang apa kan udah nikah kan ya. Jadi udah bener-bener nikah kan. Tapi dari saat itu gue ternyata dunia futures ini ya, forex kita ngomong futures lah ya, karena bisa dua arah. Ternyata enak juga. Kenapa? Karena gue baru tau perhitungan leverage ya. Jadi makanya orang itu terjun ke dunia forex itu kesalnya satu sih. Dia nggak tahu itu namanya trading rules tuh. Jadi trading rules itu kan setiap broker kan ada trading rulesnya tuh, leverage-nya berapa, perhitungan margin-nya berapa. Nah dari situ gue baru tahu tuh, ternyata gampang. Dan gue suka di sahamnya adalah gue bisa mengubah uang kecil menjadi uang besar. Oke, menarik nih, mengubah uang kecil jadi uang besar. Yes. Sedangkan kalau di saham, kalau buat kita kaya gini, semua spot market yang sampai sekarang gue dalamin ya, spot market itu adalah game of capital, di mana kita harus butuh modal besar untuk baru bisa dapat return yang besar. Contoh, asumsinya misalkan nggak ada bedanya dengan modal 100 gini, 1%. Ini sama-sama 1%, tapi bedanya kalau lu dengan modal investasi 10 juta, 1%-nya 100 ribu. 100 juta, 1% 1 juta. 1 miliar, 1% 10 juta. Berarti sebenarnya sama-sama 1%, tapi cuman modalnya beda. Betul. Nah dari saat itu gue butuh biaya hidup kurang lebih 50 juta. Sedangkan uang gue gak nyampe 1M 5M gak ada kan untuk triknya. Kayak pas covid semua pada tutup ya. Terus gue kebetulan 2020 itu anak gue baru lahiran. Nah itu adalah titik terendah gue pertama kali sebenarnya. Karena satu, gak ada kerjaan. Kedua, tokonya tutup kan. Ketiga, ya nggak ada duit juga buat cash flow perputaran kan, dimana semua lockdown kan. Itu semua orang pasti gue rasa pasti ngelewatin ya. Ngelewatin itu, dan beberapa nggak survive. Nah kebetulan gue survive sih. Ya ketolongnya ya dari trading forex sebenarnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan awalnya belajar trading forex itu dari mana? Dan pastinya kan pas awal mulai kan nggak langsung profit dong. Betul. Ngelewatin masa-masa loss-nya dulu, margin call dulu, itu kayak gimana sih ceritanya? Betul. Jadi sebenarnya gue kalau awal mulai itu dari 2000 yang 18 tuh itu udah ada tuh. Pas dulu gue kuliah ditawarin satu broker ya. Jadi sama nih lu pakai modal sekian, ternyata gue cuma coba. Dan ini bedanya ya. Waktu itu memang karena uangnya ngepas gitu kan. Beda sama yang pas gue 2020 yang gue coba baru tuh. Itu gue cuma coba di akun demo kan. Ternyata gampang, cuma pencet-pencet ya udah. Ya rasanya tuh gampang tuh, tinggal pencet-pencet, cuannya cepet gitu ya. Wah ternyata cari duit gampang banget kayak gini. Jadi gue trading gold itu dari tahun 2020 sampai di 2023 akhir. Itu gue trading gold 3 tahun tuh ya. 3 tahun nih. Ternyata ya profit gitu. Maksudnya gak sebesar yang sekarang gitu. Jadi dari situ gue ternyata gue untungnya banyak. Kalau 2020 kan baru tuh influencer saham, TikTok segala macam baru muncul kan. Nah, karena menurut gue orang itu sekarang jatuh karena nggak ada ilmu sih sebenarnya. Nah kebetulan gue dapat ilmu. Nah tapi satu lagi, walaupun ada ilmu tapi lo nggak praktekin sama aja sebenarnya. Gitu. Jadi harus dua-duanya sih kayak gitu. Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya yang loss sampai akhirnya konsisten dari Cohen sendiri butuh berapa lama? Jujur ya, jadi gini, untuk konsisten sebenarnya kita dalamin 3 bulan itu bisa konsisten. Asal nggak terhasut dengan kiri kanan. Maksudnya gimana terhasut dengan kiri kanan? Ketika kalian belajar, pasti kan udah menemukan setiap mentor ataupun idaman kalian dan kalian belajarin kan. Ya pasti diikutin cara-caranya. Contoh nih, lu trading forex nih. Gue trading gold, ya dong. Gue bilang, lu berapa sih trading forex lu cuan sebulan? Ya misalkan modal lu 100 juta nih, cuannya misalkan cuma 2 juta. Ya gue lumayan 2%, 2 juta. Gue yang trading gold kecil banget tuh, modal 100 juta nih. Betul. Gue nih modal $500 jadi 30 juta nih. Seminggu lagi. Nah, lu pusing gak? Dia bakal mikir, kok dia bisa kayak gitu ya? Iya, kok gimana caranya gitu terus kan? modalnya lebih kecil daripada gue. Nah gue selalu gitu, jatuh bangun gue gara-gara itu doang sih. Kebanyak kehasut sebenarnya. Tapi dari by the time, dari profit yang konsisten $150, $100 per bulan sampai ribuan sampai sekarang, itu butuh prosesnya itu sebenarnya kontrol emosi sih sebenarnya. Kontrol emosi. Ya, cuman dari type of instrument itu kalian bisa tahu itu menurut gue 3 tahun 4 tahun lah kalian bisa konsisten. Kalau benar-benar dive in terus ya, persisten. Karena banyak orang gagal di dunia ini sebenarnya. Financial trading itu adalah survival game. Jadi kalau kalian bisa cuman baru 6 bulan, setahun coba terus dari depo, margin call, itu menurut gue hal biasa. Sebenarnya satu sih, kalian pasti satu nih ya, ini yang 2025 yang gue rekap nih ya di konten gue. Satu, kalian tuh teriming-iming dari konten TikTok yang tap-tap layar. Yang terlihat mudah gitu. Terlihat mudah. Kedua, kalian nggak tahu nih kebenaran akun tersebut. Kebetulan kan gue di tahun 2024 kebetulan diundang berbagai brand, dan gue sendiri ternyata nggak semua orang tuh bisa trading.
Jadi kalian tuh harus yang bahkan setiap konten itu kalian harus APBN sebenarnya, ambil positif buang negatifnya. Karena sekarang itu orang maunya instant gravity, semuanya mau cepet-cepet ya kan. Tapi semua kalian nggak tahu. Apalagi yang parah ya, ini yang parah nih, yang parah banget. Banyak orang yang kemarin teman gue yang sebelum gold break sampai 3.000 ini, dia ngikut satu mentor, ternyata mentornya pakai akun demo. Sedangkan nih teman gue sampai jual mobil. Jadi kayak dia nggak ada clarification, lu harus tahu nih orang ini bener nggak. Jadi sekarang kalau ikut trading lu lebih gampang sekarang karena lu bisa tahu nih tentang kehidupannya segala macam. Jadi lu benar-benar harus hati-hati di tahun 2025 ini sih menurut gue kalau trading kayak gitu. Ya. Dan memang mesti benar-benar diperhatiin dulu gitu ya. Betul. Terus yang bikin Kohei sendiri kan tadi sempat bilang kan banyak orang yang perjalanan tradingnya itu 6 bulan sampai 1 tahun, akhirnya margin call, rugi, banyak juga yang menyerah dan berhenti. Apa yang bikin Kohei terus lanjut untuk di market forex ini? Nah, gue cuma satu sih. Gue itu pengen bisa trading ini karena bisa freedom sebenarnya. Freedom, oke. Bentar, mungkin kita mesti lurusin dulu definisi freedomnya nih. Oke. Karena definisi freedomnya orang tuh beda-beda. Nah, definisi freedomnya Kohei tuh seperti apa? Jadi gini, ini mungkin buat gue share pengalaman ini karena gue ini adalah brand pertama, gue ngomong ya, ini brand pertama yang gue terima untuk podcast. Oke. Ya, jadi gue thank you udah diundang di MFX Thank you banget nih Kohei nih. Jadi gue bakal share di sini, ini perdana nih. Kenapa gue bilangnya freedom? Jadi gini, pada saat gue kerja waktu itu, gue sebagai sales ya, gue tanya ke setiap orang. Dia cuma bilang kalau bisa nanti kalau udah nikah ya, lu bisa punya waktu sama anak. Oke. Ini banyak kan orang yang udah kelas atas ya, yang udah old 40-50. Jangan kayak gua, dia bilang. Pergi pagi anak belum bangun, pergi pas pulang anak udah tidur. Dia cuma tahu anaknya tambah panjang. Bingung gak? Harusnya kan tambah tinggi kan? Betul. Karena liatnya pas udah lagi tidur gitu. Tambah panjang gitu kan. Nah, saat itu gue pengen gue gak nyerah. Nah, freedom ini kenapa? Dan saat gue mulai trading ini, gue fokusin itu kan gue lagi berkecimpung di dunia insurance. Ya kan? Nah, di insurance itu menurut gue income gue itu udah stuck lah. Ya udah stuck dan gue bisa make money cuma satu. Karena gue freedom ini kebetulan puji Tuhannya ini ketika gue dikasih masalah, gue diperkakas freedom gue, skill gue ini. Jadi gue bisa freedom. Freedom yang gue terima adalah gue pengen time freedom. Ya, jadi menurut gue trading itu bukan untuk kayak gini. Rata-rata orang trading mau cepet kaya. Ya, mayoritas semua mau cepet kaya. Kalau gue mau trading cukup dan bisa punya waktu untuk sama anak. Karena kan gue broken home, ya kan. Dan kebetulan gue yatim piatu lah karena nyokap gue baru meninggal kan. Jadi gue pengen ada dan gue maksudnya masa kecil gue itu kurang baik lah. Ya karena gue nggak ada dapat kasih sayang orang tua segala macam ya kan. Jadi gue pengen memberikan yang the best untuk anak gue. Apapun itu gue selalu ada buat mereka. Gitu. Jadi kunci gue adalah time freedom sebenarnya. Nah beda kalau orang kan pengen financial freedom. Betul. Ya kan? Gue maunya time freedom. Tapi time freedom kan butuh duit, bener gak? Ya. Betul. Gue bilang ya effort gitu. Jadi makanya tuh yang membuat gue kenapa gue pengen banget bisa di dunia forex ini. Time freedom inget. Jadi time freedom itu gak harus butuh banyak duit. Yang penting cukupnya orang beda-beda. Ada yang cukup buat orang satu, belum tentu cukup buat orang lainnya. Kesalahan orang trading itu pengen untuk memenuhi gaya hidup. Oke. Kalau gue cukup untuk biaya hidup. Ya. Nah itu makanya kenapa di konsepnya trading for living. Orang selalu salah kaprah. Pengennya untuk gaya hidup. Sebenarnya biaya hidup itu murah loh. Iya. Dan memang benar. Karena banyak orang yang punya anggapan gitu ya. Punya melihat image trader itu ya. Wah mobilnya mewah. Bisa jalan-jalan sana sini. Ya itu udah gaya hidup tuh. Udah bukan biaya hidup gitu ya. Ya gitu. Jadi intinya pertama goals sih. Dan orang gagal trading itu karena gak ada goals dan purpose-nya. Oke. Karena goals dan purpose tuh artinya penting banget nih ya. Penting karena gini, gue tanya mungkin beberapa orang ya, sebenarnya lu ikut trading buat ngapain sih? Satu, mungkin ikut-ikutan teman. Banyak banget ikut-ikutan teman. Kedua, nambah income tambahan. Tapi lu nggak spesifik income tambahannya berapa? Gak ada perhitungannya gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah ketika goals lu nggak spesifik, Tuhan bakal tahu. Oke. Jadi makanya kalau teman-teman kayak goals itu kayak gue nih contoh misalkan gue pengen jalan-jalan buat orang tua gue ke depan bla bla gitu. Terus tahu nih spesifik angkanya berapa segala macam karena trading itu bisa dihitung. Dengan modal berapa, profit berapa, lo tinggal bagi per hari dan per minggu lo cuan berapa. Itu baru spesifik. Orang cuma goal, ya udah yang penting secukupnya. Nanti Tuhan kasih cuan $10 padahal cukup buat lo bilang, "Wah, masih kecil." Kan gitu. Iya, paham. Kayak gitu sih. Itu jadinya menarik sih. Dan dari Kohei sendiri artinya setelah melewati banyak proses perjalanan tersebut, akhirnya sekarang udah di tahap trading for living nih artinya. Gue bisa dibilang kayak gitu ya kali ya. Cukup hidup ya. Cukup hidup ya.
Karena benar-benar satu, gue tidak terikat dengan siapapun. Gue bisa kemanapun, dan gue dengan ilmu yang sekarang diperkakas dengan adanya pengalaman dan segala macam. Bisa dibilang trading for living sih sebenarnya. Trading for living. Tapi kalau gue bilang ke orang, ya gue pengangguran sih. Karena nggak Pengangguran ya? Karena benar-benar aja cuma jaga anak gitu, bapak rumah tangga sekarang. Bukan ibu rumah tangga, kita bapak rumah tangga kan. Kayak gitu. Dan artinya sebenarnya banyak banget nih trader baru itu pengen banget trading for living. Dan ini artinya dari Kohen sendiri membuktikan bahwa trading for living itu sebenarnya realistis dan bisa gitu. Bisa banget. Ya, dan untuk mencapai tahap tersebut sebenarnya apa yang perlu disiapkan sama orang-orang sih buat sampai trading for living? Karena banyak banget nih yang cuma ngelihat trader cuma langsung aduh gua mau trading for living, pengen loncat gitu. Padahal mereka nggak punya rencana apapun juga. Oke. Jadi step-step buat kalian trading for living. Yang pertama adalah kalian punya harus cash flow yang positif. Cash flow-nya dulu itu paling penting ya. Cash flow is number one. Kenapa? Gini, kita dunia finansial. Ya. Ini sangat bullshit kalau kalian nggak bilang trading nggak pakai modal. Semua pakai modal. Ya. Pasti yang satu, orang gagal trading pertama gini, mereka mereka nggak bisa bedain, mereka itu full aset. Kan gue kan tradingnya kan SL ku ada MC ku tuh hashtagnya kan, pas awal-awal ya. Terus sekarang kan udah ini mulai inilah ya. Tapi untuk apa itu cash flow yang positif supaya kalian ketika kalian kena uangnya hilang itu nggak masalah. Asalkan cash flow pasti dulu nih. Rata-rata orang yang sekarang tidak ada penghasilan, pengangguran, berharap cepat kaya. Mau shortcut gitu ya. Mau shortcut, pinjam uang. Bisa berharap temennya dapat cuan dari sekian, minjem dulu nanti dibalikin kedua kali. Gak make sense. Satu cash flow. Kedua, yang paling penting adalah kalian harus belajar. Kalau bisa otodidak gak masalah, tapi menurut gua sekarang tuh zaman 2025 ya, gak kayak waktu dulu ya. Sekarang gampang banget cari mentor. Tapi dalam pilih mentor, lu harus hati-hati. Kenapa? Satu, rata-rata mentor yang sekarang itu majority scam. Majority scam. Ya, gue ngomong scam karena mereka, ini gue ngomong lah, ini the dark truth ya yang orang nggak pernah cerita ya. Mereka tuh hidup dari rebate kalian. Ya, komisi kalian tuh ya kita buka kelas gratis segala macam, sinyal segala macam, tapi pakai link mereka. Ya itu mereka hidup cuma dari situ. Kedua, kalau mau ini gue udah ketemu beberapa orang ya, mereka nggak bisa trading. Mentor yang kalian pilih itu kalian tinggal cross check aja sama hidupnya. Kenapa? Mereka sekarang nih, lu pikir ya, pakai otak kritis ya. Tap-tap layar, cuan ribuan puluhan ribu tiap hari, masa ya tinggal di gubuk? Sekarang kan banyak kayak gitu. Yang penting realistis. Dan yang terakhir, lu harus cocok sama gaya mereka. Kalau lu nggak cocok dengan gaya style ngajar mereka segala macam, saran gue jangan. Karena itu bakal ngedrain lu punya energi, gak bakal maksimal. Kayak gitu. Jadi udah dua, dan terakhir itu lu harus punya broker yang memadai. Kalau lu udah bisa punya ini ilmu dan ada brokernya, percuma lu punya trading, cuan gak di withdraw. Karena gue ada beberapa broker, nama gue udah di ban, bahkan sampai IP ban. Iya, jadi ya kayak gitu. Pastiin 3 inilah yang utama sih, cash flow, mentor, dan tentunya broker yang memadai, kayak gitu. Oke, sebenarnya kan banyak banget yang mulai pasti cari mentor, apalagi sekarang di sosial media, udah eranya sosial media. Di TikTok banyak banget, di Instagram banyak banget, di YouTube banyak banget. Sebenarnya kalau menurut Kohen sendiri, mentor yang beneran bisa mengajarkan dan kasih kita sesuatu yang berharga lah, itu mentor yang seperti apa sih sebenarnya? Gini, untuk mentor yang kasih sebenarnya gini, gue ngomong mentor juga deh, gue gini, ada trader jago tapi dia nggak punya skill ngajar. Betul. Benar nggak? Betul. Tapi ada orang yang bisa ngajar dan bisa trading. Ya, sama kayak ada analis cuma bisa market doang tapi nggak bisa trading. Tapi ada analis juga bisa trading kan. Nah sama. Jadi kalau cari mentor, pastiin orang yang memang sudah jago kredibilitasnya, itu kan bisa diakui dengan apa. Jadi satu, dari dia punya history dong ya. Mungkin dia apakah Profirm, kalau Profirm tinggal cek aja sertifikat payoutnya dan segala macam. Atau nggak kedua deh, paling gampang udah validasi dari brand-brand yang pernah ngundang mereka dan segala macam. Ketiga adalah ngajak ketemu sih sebenarnya. Rata-rata kalau kalian ngajak ketemu, tanya simpel aja. Kira-kira do teori apa sih? Kenapa sih kok bisa harganya turun, karena faktor apa? Tanya hal simpel aja. Dari dia yang jawab itu ketahuan apa bener yang gitu. Jadi lo kayak akan ketika lo ketemu oke lah. Mungkin ada beberapa brand juga memberikan panggung untuk orang-orang yang mungkin memang bagus untuk impactnya ya, untuk edukasi. Tapi dia belum tentu bisa trading gitu loh. Ya kan. Tapi dengan kita bertemu langsung, kita konsultasi. Menurut lo kenapa sih market ini kayak gini-gini? Yang simpel aja. Kalau dia ngerti dan lo cocok ya udah valid. Tapi rata ketika jumpa paling gampang udah lo nanya, kok kita tertarik trading yuk. Ya dong. Kan kalau itu kan siap kapan aja, kalau itu udah modal kayak live trading yuk gitu kan. Kalau nggak bisa, you know lah. Patut dipertanyakan jadinya. Ya.
Kayak gitu sih, sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke, aku sempat ngelihat konten-kontennya Kohendra. Kohen yang menarik menurutku sempat ada yang flipping tuh, yang 1.000 jadi 3.800 dalam 12 jam. Nah, itu sebenarnya banyak trader yang ngerasa, wah, kayaknya kalau buat flipping sampai sebesar itu sulit nih. Kayak gimana? Tapi aku ngelihat Cohen tuh berhasil membuktikan dalam 12 jam bisa flipping seperti itu. Iya. Nah, itu sebenarnya strategi apa yang dilakukan dan bagaimana trader-trader yang masih mulai bisa seperti itu? Oke. Jadi gue bisa bilang ya di sini karena gue bukan sombong ya. Mungkin itu adalah gue di Indonesia yang pertama kali bikin itu konten itu third vacation. Yaitu lagi di Eropa kan, itu benar-benar kayak tiap berapa jam kita update marketnya. Sebenarnya gampang sih. Satu, kalian tuh harus tahu momentumnya sih sebenarnya. Timing yang, nah kebetulan karena kita tinggal di situ adalah kita timingnya itu kesalahan itu selalu ambil di jam Asia kan. Sedangkan pas gue di Eropa kan jamnya jam Eropa di mana market sudah buka dong. Jadi sebenarnya satu harus cari market yang liquid ketika ramai sih. Itu doang sih, simple banget. Liquid dan ramai gitu ya. Yang ketika voltage agak cukup tinggi. Ya. Dan artinya kalau gaya tradingnya Cohen sendiri itu seperti apa? Sekarang ya. Jadi gini, gaya trading gue sekarang sebenarnya yang gue depositkan itu adalah margin call sebenarnya. Tapi gini, orang beda nih. Gue full margin itu bukan berarti full aset loh. Betul. Orang salah artiin. Gue dikatain lu ngapain setiap loss margin call 1.000 hilang, 2.000 hilang. Enggak, itu adalah sebenarnya gue terbiasa dengan akun Profirm sebenarnya. Jadi yang 1.000 gue pakai itu setara akun Profirm 25.000 sebenarnya. 5% kan 1.250 kan. Gue buatin 1.000. Jadi kalau orang bilang 1.000 nggak bisa make money, gue bisa kok jadi 50 juta dan itu gue lagi jalan-jalan. Orang berpikiran kalau trading itu harus liatin chart 24 jam kayak gini. Betul. Di depan layar terus sudah kayak zombie gitu kan. Sedangkan gue jalan-jalan di Swiss lagi enak-enak, semua di cover day trading. Jalan-jalan enak santai. Orang gini loh, perpikiran trading for living itu jadi kita harus layar di depan chart segala macam. Nah, enaknya forex udah pakai handphone, Bos. Dan enak yang kedua, marketnya itu kita bilang kalau di Indonesia hampir 24 jam karena mereka cuma jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Ya kan? Coba kalau saham 9 sampai jam 4. Ya, terbatas ya. Kita butuh duit. T+2. Ya kan? Kalau forex withdraw, broker kirim, withdraw kelar. Ya kan, cepat, likuiditas cepat. Makanya kalau orang trading itu sebenarnya fokusnya itu balik lagi, jangan full aset. Itu doang sih. Iya, biasa orang lihat yang Kohendra lakukan, Kohendrawan lakukan ya itu mereka hanya seporsi dari total aset yang ada gitu kan, bukan semua langsung all in seperti itu. Betul, ya itu sih orang salah kaprah sih sebenarnya. Salah kaprah di situ ya. Iya. Nah, Cohen sendiri sebenarnya strategi tradingnya tuh seperti apa sih? Apakah scalping atau seperti apa sebenarnya? Jujur ya, kalau dulu pas gua tahun 2023 itu gua scalping. Oke. Karena gold kan, tapi ujung lama-lama capek loh. Capek, scalping itu capek ya? Capek banget. Cuan gak seberapa, pusing iya, apalagi kasar ada anak yang nggak bisa scalping ya. Gue bikin metodenya set and forget, jadi kayak semi swing gitu sih. Semi swing. Tapi gue bilang per minggu tutup toko. Per minggu tutup toko. Jumat cut semua, profit close kita tutup. Yang penting selama seminggu kita itu. Kenapa gitu? Karena satu, anak gue udah 2, ya kan. Gue udah pernah melewati masa scalping. Ternyata cuan scalping yang gini, gue pernah trading gold, scalping segala macam. Tahun 2021 sampai 2023 itu cuan gue nggak seberapa loh. Dibandingkan sekarang gue jarang ngeliatin chart, kita bisa podcast, bisa ngobrol dan make money. Dan karena gini, cara cuan terbesar adalah kalian jangan liatin chart nih. Jangan liatin chartnya, jadi nggak kepengaruh gitu ya? Nggak pengaruh, makanya jadi gue punya metode itu namanya sebenarnya habitnya semua bisa pakai sih, set and forget. Jadi ketika kalian sudah analisa, sudah yakin, udah tinggal set TP, SL udah tinggalin. Karena orang gini ngobrol, bentar ya. Lagi ke WC, sebentar ya. Lagi makan begini. Ya tapi kalau lagi kerja lo lagi kerja nih kan, lo bikin konten segala macam, masa lo buka posisi misalkan, lo terus ngomong gimana? Kan nggak etisnya, kan nggak kurang ini kan. Betul. Gitu sih. Jadi sering berjalan waktu, gue mengetahui diri gue, yaudah jadi trading itu sebenarnya kita tidak harus mencari cuan tercepat dalam semalam. Yang penting kita pukul sebulan, kayak kita punya toko, gitu aja sih. Yang penting pas tutup buku profit gitu ya. Yes. Nah, tadi kan Cohen sendiri kan pakai full margin gitu ya. Stop lossnya itu dari marginnya sendiri. Nah, kalau gitu biasanya
cara Kohen mau mengatur resikonya itu seperti apa? Gini, sebenarnya sama. Sebenarnya yang gue masuk itu adalah sebenarnya 1.000 2.000. Nah, ini kan setara akun drawdown misalkan profit itu 5%. Sama gue nanti juga 1% kok. Jadi kurang lebih 20% larisnya. Jadi sebenarnya melihat orang kalau dari kapital yang kita depositkan itu mungkin 10 sampai 20%. Tapi pemikiran gue itu gue seperti akun Profirm. Gue cuma hilangin 0,5 sampai 1%. Gitu doang sih. Jadi memang porsi margin yang awal itu memang sudah jadi resiko yang ditentukan dari awal gitu ya. Itu drawdown yang kita sudah siap. Soalnya gini, kalau orang mulai, orang juga gini, kesalahan orang ketika trading, mereka itu kenapa selalu loss? Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Satu nih, mereka deponya kekecilan. Oke. Ya. Kedua, tabungannya masih ada duit. Ya ini dua hal yang paling bahaya. Kenapa? Karena gini, ketika gue mulai flipping duit ya, uang kecil ya. Gue punya juga $100 gue depo margin call ujung-ujungnya sampai 10.000. Karena kenapa? Satu, rekening ATM masih ada. Jadi teman-teman untuk mengurangi dan menghindari kesalahan, pastiin kalau mau trading buka satu rekening bank yang baru. Lu pakai akun ini lu liatin terus. Jadi yang utama lu nggak usah liatin. Makanya gue selalu setiap ATM, istri gue selalu ngomel. Karena rekening gue cuma 1 juta palingan. Jadi kenapa? Semakin dikit duit kita tadi makin wise. Nah, dan kedua, ketika lu depositlah sesuai ukuran. Kalau hilang, nggak bikin lu rusak, dapur tetap ngebul, tapi sakit juga. Dan lu ketika lu rekening, lu nggak bisa deposit lagi. Jadi ini uang terakhir lu. Jadi lu bisa serius. Rata-rata orang nggak serius ya gitu. Oh, margin call gue masih 10 juta, depo lagi $50. Oh, masih lagi $50 lagi. Ujung-ujungnya kalau cek deh teman-teman ya. Dari sekarang kalian yang trading depo kecil, yang bilang nggak ada duit 100 juta, akumulasin gue yakin ada 100 juta. Coba mungkin kawan MFX ya. Berapa sih kan udah top up depo MCDBM total berapa sih? Coba pikir deh. Mendingan kalian tunggu sebentar, sabar kumpulin duitnya sampai 1.000 2.000 baru trading. Rasa takutnya hilangnya lebih banyak pasti. Kalau cuma 55.000 ya deh, nanti dapat dari kantor bonus atau enggak dari apa bonus ya kan? Ya udah gampang gitu. Coba deh. Itu jadi kayak ibaratnya nge-cheat buat jadi lebih seriusnya gitu ya. Stakes-nya lebih tinggi. Bener. Oke, mungkin yang aku penasaran dari Kohen sendiri, ada nggak bisa diceritain nggak loss terbesarnya yang pernah dialami itu berapa? Dan kenapa? Pasti kan ada satu loss yang diingat sampai sekarang nih yang masih menyayat hati mungkin. Ada, ini baru banget sih sebenarnya. Jadi gini, pertama setiap orang itu harus siap lossnya dulu nih. Kita ready to lose money to get more big money. Jadi gue punya moto itu spend money to make money. Itu moto yang gue pegang sampai sekarang. Dan setiap tahun jatah yang bikin gue getar nih ya sampai gue kena mental, itu selalu naik. Contoh, 2020 penghasilan gue dari asuransi itu masih 200.000. Jadi jatah getar gue 1 juta, 5 kali lipat dari income. 2001 2002 itu gue setiap loss $2.000 udah kena mental. Udah kena mental $2.000 kena mental tuh, ya kan. Terus 2023 ya itu cukup banyak ya, sekitar $5.000 ya itu kena mental. Dan semenjak nih titik balik gue 2024. Ketika anak gue masuk rumah sakit itu ada ceritanya di NICU, 1 hari itu butuh 38 juta. Gue agent asuransi, gue sudah mengasuransikan anak gue, tapi masih bayar karena ada masa tunggu. Jadi teman-teman ini asuransi juga penting nih ya. Ada masa tunggu. Nah, gue kena yang sialnya gue selalu bilang, bet ada lu kalau asuransi lu beli sekarang ada masa 30 hari, gue yang kena. Jangan sampai itu kejadian di lu. Tapi itu kejadian di gue dan di anak gue. Di NICU itu gue MC terus. Bukan karena trading. Bayar rumah sakit 38. Gue tiap hari kayak gue kayak trader yang paling bego. 38 juta hilang. 38 juta hilang aja. Dari situ gue mulai mental barrier gue untuk hilang duit segitu. Jadinya 2024 gue sisa $100 $10 juta. Gue pecah ke 3 account. Itu ceritanya. Habis itu jadilah 150 juta. Nah dari situ barrier gue mulai naik. Dan 2025 loss terbesar gue yang pertama ada 1 hari gue loss $10.000. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Dan yang paling bodoh yang gue lakukan karena gue ketinggalan tidur. Ya, tidur gue ketinggalan. Gue lupa putus posisi di hari Jumat. Itu rules yang udah dipegang gitu ya. Nah terus itu hari Seninnya tiba-tiba gap down, hilang 10.000 tuh. Dan kedua adalah ini karena gue tradingnya ada di kripto juga. Hari Sabtu Minggu itu harusnya memang Tuhan menciptakan untuk keluarga ya. Gue cuman ngeyel, gue depo terus ujung-ujungnya habis 12.000. Dan terakhir kemarin 2 hari terakhir di bulan Juni gue ke luar negeri
ke negara yang tidak boleh trading. Itu juga kesalahan gue sih sebenarnya. Oke. Gitu gue loss 360 juta. Oke. Dan kemarin terakhir di Eropa gue hilang 400 juta. Itu 400 juta gue udah mental gue udah getar itu. Jadi gue sekarang biarin gue maksimal 400 juta ya. Itu pusing, tapi ya itu semua udah balik gitu maksudnya. Jadi kayak bisa balik gitu. Jadi kalau orang bilang kok bisa maju kok itu gimana cara baiknya? Ingat, trading itu kalau kita loss di market dan kita review di tanda tegas ya. Yeah. Dan kita review kenapa kita loss, itu pasti Tuhan tahu. Ini secara awal kalau kita margin call ratusan juta atau miliaran di market, itu harus balik di market karena Tuhan tahu segala sesuatu yang kamu hilangkan bisa kamu kembalikan. Rohani banget gitu. Kayak gitu sih. Oke, dan aku suka banget sama approach-nya karena mulainya dari yang kecil dulu, lama-lama naik. Karena kebanyakan orang tuh biasa nggak kayak gitu, langsung mau terjun banyak gitu kan. Padahal belum tentu siap mengalami kerugian seperti itu. Justru seperti ini kan lebih sehat, bertahap dari yang walaupun sakit sih sebenarnya. Walaupun sakit gitu ya. Cuma secara mental terbentuk. Dari mampu loss 1.000 sampai akhirnya bisa loss sebesar itu udah terbentuk mentalnya. Betul. Karena kebanyakan orang tuh loncat. Betul. Nah, mungkin kita udah berbicara soal loss-nya nih. Loss-nya juga lumayan ya. Tadi ada 360 juta gitu ya. Iya. Profitnya nih, pengalaman profit yang mungkin paling tinggi yang bisa diingat sampai sekarang yang wah ini profit yang gak terlupakan, hari trading paling tidak terlupakan dari Cohen sendiri pas kapan tuh? Oh itu di Agustus sih. Di Agustus? Tahun lalu. Tahun lalu, 2024 ya? Gue flipping 1 juta sampai 1 miliar itu dapat plakat dari Pagema. 1 juta sampai 1 miliar? Ya itu dari Pagema itu. Jadi kalau orang bilang fake ya, jadi ya nggak juga sih. Karena kita kasih, jadi gini, untuk dapat plakat itu menurut gue agak ketat sekali ya. Jadi ada buktinya segala macam, kita kasih semua akun kita, buktinya payoutnya semua ada gitu. Jadi dari situ, itu adalah hal yang membuat berarti gue bisa bangkit gitu. Ya. Itu gimana caranya? Gimana ceritanya 1 juta jadi 1 miliar itu dalam waktu berapa lama? Sebulan. Dalam waktu 1 bulan? Sebulan. Itu caranya satu sih, realistis sih sebenarnya. Realistis? Realistis, jadi orang realistis. Jadi kita dari modal 100 ya kita udah profit 10-20%, kita main persentase lah. Ya gue gak pernah pakai nominal sebenarnya. Modal kecil 10%, 20% udah TP, gulung lagi terus. Setiap hari gulung terus, kayak gitu sih. Oke. Jadi orang pengennya ya cepet kayak nggak bisa sih. Tapi itu dan kebetulan itu satu lagi ya, itu bisa dapat itu karena momentumnya bagus. Karena waktu itu gue dapat itu di gold ketika yang lagi perang si Rusia. Ya. Yang sama ini kan tiba-tiba Rusia bukan sama yang Gaza itu, yang Israel ya. Itu juga dapat juga lumayan kan, tiba-tiba naik 1000 pips ya, itu gue cukup terus average up sampai tiba-tiba cut profit abis itu kayak gitu. Ya, nggak bisa tiap hari nih. Gue ngomong ya, nggak bisa kalau diubah tiap ubah lagi dong 100 nggak bisa. Karena itu momentum dari Tuhan juga itu ya. Momentum juga ya. Iya. Kondisinya juga udah beda betul, gitu. Betul. Untuk diulang lagi belum tentu bisa juga ya. Ya, tapi kita semoga bisa sih ya. Ya, semoga bisa dong. Iya, semoga udah bisa ya. Oke. Sebenarnya kan kita juga kalau diperhatiin ya udah masuk ke era yang agak baru nih. Yes. Banyak AI, robot dan segala macam. Dari sebagai trader yang udah trading for living ini melihat AI dan trading itu seperti apa? Jujur gue orangnya gak fanatik ya. Jadi gini, AI agent ini menurut gue membantu. Karena gue juga ada gitu. Gue terjun di dunia kripto dan gue tahu ada sesuatu yang bisa membantu kalian make money. Tapi ini satu kesannya itu dipublish. Menurut gue kalau lu memiliki sesuatu yang punya profit, lu jangan publish. Gue ada, tapi cuma untuk inner circle gitu. Dan satu lagi, AI segala macam itu realistis. Dan gue pernah ketemu AI itu juga butuh orang yang menyeting di belakangnya. Jadi gak full automated. Betul. Ya kan? Masih ada campur tangan manusianya. Betul, gak fully automated. Dan kedua, kalian harus sewa VPS. Ya VPS itu kan juga berbayar. Itu butuh orang juga untuk mengconfirmation dan segala macam ya. Dan ketiga, return dari AI itu tidak sebesar trading sendiri. Kayak gitu. Jadi gue bilang AI membantu. Mungkin nanti ya, mungkin 5 tahun lagi. Mungkin fund manager udah gak kepake sih menurut gue. Karena bakal nanti semuanya udah duplicate by AI. Karena kita lihat dari apa? Satu, dari banking. Ya kan banking sekarang ya, kita ngomongin sekarang terjadi ya. CS-nya udah gak kepake, udah pakai AI virtual account ya kan sekarang, yang contohnya dari bank yang mana-mana kan virtual account segala macam udah bantu sekarang. Udah ada mesin di mana-mana. Semua teller juga udah ada mesin penggantinya gitu kan. Jadi udah minimalis banget. Menurut gue AI ini will be for the next future, tapi mungkin butuh 5-10 tahun lagi lah. Kayak gitu. Cohen sendiri ada manage community-nya sendiri juga gitu ya. Dan pasti banyak banget nih menemukan beragam pertanyaan dari para trader. Salah satu common question yang paling banyak ditanyain sama trader-trader yang baru join dan baru mau belajar tuh apa? Satu sih, kok kenapa kita opennya sama,
tapi cuannya beda. Nah itu, penasaran tuh. Kenapa opennya sama bisa cuannya beda? Iya, karena satu sih. Mungkin satu dari yang tadi gue bilang, mereka belum terbiasa set and forget. Oke, mereka jadinya ngikutin tapi ngeliatin terus Iya, gitu ya. mungkin udah cuan baru dikit di TP. Ya, sedangkan kita udah cuan berapa? Ada mungkin gini, mungkin dia pernah ikutin set and forget, udah profit besar, cuman balik lagi. Ya kan? Jadi dia pernah merasakan itu berkali-kali, ya kan? Jadi dia trauma. Yaudah, ada cuan dikit di TP, nanti entry lagi gitu loh. Jadi mereka belum terbiasa aja sih sebenarnya. Sama yang kedua, kenapa juga bisa gitu satu? Yang kedua itu adalah rezeki tidak bisa di ini sih. Itu bukan direzekin Tuhan, gue nggak bisa ngomong. Kita sama-sama trading ya. Mungkin modal lo lebih besar, modal gue lebih kecil, cuan gue bisa lebih besar. Itu rezeki lo ditakerin, jadi nggak perlu takut. Paling enak itu adalah dunia trading. Karena satu lawannya cuma kita sendiri. Kedua rezeki dari Tuhan. Udah, jadi itu doang sih yang menurut gue penentunya. Oke, dari koin sendiri sebenarnya kan sudah trading for living, sudah punya penghasilan yang cukup oke. Konsisten lah bisa dibilang ya. Kenapa akhirnya memutuskan buat tetap sharing pengalaman-pengalaman, ada edukasinya juga di sosial media? Oke, satu nih teman-teman ya. Jadi ketika gue udah di tahap ini, ya sebenarnya kan kita tinggal berbagi ya. Cuman walaupun gue belum gede seperti influencer lain, gue buat komunitas, gue tidak seperti kayak orang lain gitu, yang selalu kasih iming, ikut kita analisa gratis tapi ujung-ujungnya referral. Ini gue ngomong di awal, karena gue orang bisnis nih, gue bisnis banget. Lu ikut gue bayar di awal. Dan kedua, lu harus ikut rekomendasi broker yang kita pakai. Kenapa gue buat komunitas? Jadi sekarang 2024 gue mau komplain sama broker gak bisa. Alhasil akun gue di-ban. Karena gue cuman gue sendiri yang komplain. Gue bikin komunitas supaya gue punya pasukan. Kalau kita yang tadi entry-nya sama, walaupun cuannya beda, kan masalah bareng-bareng tuh. Ya kan? Kalau gue kena masalah, semua kena masalah dong pasti kan, dengan broker yang kita pakai. Kita bisa komplain. Itu. Kalau satu ya udah cuma satu doang, udah gue tutup aja akun, lu freeze, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau banyak 100 orang, 200 orang komplain dengan sama, pasti broker bakal goyang. Oke lah, gue kasih masukan lo apa gitu. Kayak gitu sih, itu gue fungsi komunitas. Dan kedua, kenapa gue buka komunitas? Komunitas ini kan gue jadikan seperti bisnis, dan gue udah company gitu kan. Gue membantu buka lapangan pekerjaan sih, gitu. Yang ketiga, gue juga bilang ke member gue itu nggak untung dari kalian punya membership. Karena gue bener-bener transparan. Gue loss berapa, gue cuan berapa, gue beli berapa, gue transparan. Uang yang kalian itu cuman buat bantu ya operasional kita. Dan kedua, lu ikut gue, lu udah bayar, gue fair. Kalian butuh cuan, karyawan gue butuh makan. Gue sesimpel itu, gue fair to be business. Karena gue itu gini, even di trading ya, saudara gue masuk suruh bayar. Kandung ya. Saudara masuk suruh bayar nih masih ya. Kelas aja suruh bayar. Kenapa? Kalau dikasih gratis, mereka gak bakal bayar, gak bakal belajar dengan serius. Pasti jadinya gak serius sih. Dan kedua, kenapa berbayar? Supaya ada insting untuk balik modal dan tradingnya lebih serius. Karena orang rata-rata nih, kenapa orang gagal di trading ya, atau gak ikut komunitas mana udah gagal? Satu sih, karena gak ada requirement yang mengharuskan mereka. Ya mungkin dari minimal depositnya berapa, atau transaksi lot per bulan berapa, itu kan mengiger kalian supaya tetap stay di komunitas itu. Kalau gua enggak, lu bayar kita kasih outlook segala macam. Karena kan gue punya komunitas namanya On The Sinyal. Ya itu jelas banget ya, hanya sinyal ya kan, kan. Jadi orang tahu, jadi jualan apa gue cuma jual sinyal gitu kan. Dari situ jadi orang lebih maksudnya orang lebih respect lah. Gue bukan orang yang ngecap gitu ya, ikut grup kita segala macam ini enggak. Sekarang gue di tipikal orang, lu mau masuk enggak. Sedangkan gue ada 2 komunitas. Yang satu yang reguler, semua orang bisa masuk. Yang satu eksklusif. Nah eksklusif ini ada beberapa kriteria yang gue gak kasih masuk. Kenapa? Supaya tidak, karena 2023, 2024 ada yang menggunakan nama gue untuk menipu sesama member. Bilangnya dari ini, dari segala macam. Nah itu gue pengalaman sebenarnya. Dan jadi 2024 nih gue murni semua organic trader yang sekarang isinya tuh pengusaha dan profesional. Supaya kenapa? Karena gue bilang trading itu gak bisa bikin lo kaya dan lo gak bisa scaling. Trading itu tidak bisa scaling loh. Makanya setiap cuan lo harus diversifikasi kayak gue kasih tahu. Jadi setiap pengusaha mau buka apa itu kan jadi connection, benar gak? Betul. Karena menurut gue nggak semuanya tentang trading kok. Jadi komunitasnya gue bangun ya bisnis juga. Kayak gue bisa bisnis, gue bisa invest UMKM gitu kan. Karena orangnya kok gue ada ini. Gue lihat proposalnya bagus, gue invest. Kita notaris segala macam. Itu yang gue bentuk sebenarnya. Jadi komunitas gue ya jujur mahal lah. Gue bisa ngomong mahal kedua deh. Harganya mahal banget, gigi. Mahal banget. Gue bilang untuk grup di Indonesia forex ya, gue kedua termahal. Iya.
Gitu sih. Kalau dari Kohen sendiri pengennya setelah dikenal banyak orang, pengen dikenalnya sebagai trader yang seperti apa sih? Gue pengen dikenal sebagai tradepreneur aja sih. Tradepreneur. Trader dan entrepreneur lah sekarang. Iya. Itu kan gue entrepreneur di insurance kan. Gue bilang entrepreneur karena ya gue pengen dari trading, dari cuan gue mengembangkan usaha gue. Kan gue lagi berkecimpung di media, belajar bikin podcast, ya kan itu seru ya, hal baru. Hal baru ya. Oke. Mungkin buat obrolan kita hari ini cukup sampai situ aja. Oke. Thank you banget Kohen. Thank you banget ya. Ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Iya, semoga ya. Pastiin kalau kalian mau ikutin Kohen, nanti aku juga bakal taruh link-linknya di kolom deskripsi, di pin komen juga gitu ya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Mungkin dari Kohen ada kalimat terakhir buat teman-teman MFX? Buat teman-teman yang mau mulai trading, ingat ya, satu pesan saya, jangan incer kekayaan, tapi incerlah kebebasan. Karena kalau teman-teman incer kaya atau incer duit itu tidak ada habisnya. Karena duit semakin teman-teman kejar, itu nggak bakal teman-teman dapat, teman-teman, kayak cewek teman-teman ya. Oke, kayak cewek ya. Iya, semakin teman-teman kejar dia akan semakin jauh. Jadi relax aja, persiapan aja. Karena ingat, saya kasih tahu di dunia forex ya, trading industri itu, satu itu adalah momentum itu selalu ada. Jadi kalau orang bilang oh momentum ini terakhir nih gold bakal ini, enggak, tenang aja. Momentum selalu ada, yang nggak ada itu ada duitnya. Iya, jangan sampai pas momentumnya ada tapi nggak siap duitnya. Betul. Jadi pasti juga dan skillnya, karena luck itu adalah ketika persiapan dan ada momentum. Jadi orang bilang luck atau hoki ya, karena ada itu teman-teman. Ada persiapan, duit dan skill dan ada momentumnya. Jadi itu aja. Oke, thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.